A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa nusalli wa nusallim ila man yusamma fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasim al Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadzah Robiatul Adawiyah selaku pemateri serta teman-teman yang hadir secara daring dalam kelas online Keislaman Series 2025 yang diselenggarakan oleh Dana Musad Afin Academy dengan tema yang terlihat kecil tapi penting. Yuk kenali najis di sekitar kita. Kami bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang virtual ini. Semoga sholawat dan keberkahan selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para pengikutnya. Perkenalkan, saya Sukaina Segaf yang akan mendampingi kelas yang ini sebagai MC sekaligus moderator. Bagi peserta, silahkan ketik di kolom chat domisili atau kota tempat tinggalnya. Divisi Pendidikan Dana Musad Afin rutin menyelenggarakan program kelas online keislaman setiap bulan dengan berbagai tema seperti akidah, akhlak, dan topik menarik lainnya. Kami juga mengadakan pelatihan soft skill dan life skill untuk membantu anak dan remaja memahami kehidupan sehari-hari, memperkuat identitas keislaman, serta mengembangkan keterampilan sosial. Nah, sebelum memulai, mari kita lakukan sesi foto bersama. Untuk teman-teman, silahkan dibuka kameranya ya. Admin Zoom akan mengabadikan momen ini. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan profil singkat pengajar kita hari ini, yaitu Ustadzah Robiatul Adawiyah yang akrab disapa dengan Ustadzah LP. Nama Ustadzah Robiatul Adawiyah atau disapa Ustadzah LP, pendidikan yang beliau tempuh yaitu Jamiah Az-Zahra Iran, pengalaman mengajar yaitu mengajar fikih, menjadi pengajar dan wakakurikulum di MIKM Bangil Jamiah Az-Zahra Iran, dan menjadi pengajar di YAPI Putri Bangil, Jawa Timur. Organisasi yang beliau pernah ikuti menjadi Ketua LOV Iran, Sekretaris Muslimah ABI Jatim, dan Sekretaris ISWOK Bangil. Nah, di akhir sesi nanti, kami akan membagikan daftar hadir. Jadi buat teman-teman harap diikuti dengan baik ya, sampai dengan selesai. Selama kelas berlangsung, harap menyalakan kamera dan mematikan mic saat Ustazah Elokbek menyampaikan materi. Demi efisiensi waktu, kami persilahkan Ustazah Elokbek untuk memulai. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Apa suara saya bisa terdengar dengan baik? Terdengar Ustazah. Oke, sebelumnya kalau memungkinkan saya bisa dibantu untuk share materi yang saya kirimkan. Sambil menunggu materi, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya kita dapat bersama-sama bertatap muka di Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang disucikan oleh Allah. Eh, Anak-anakku sekalian, sebagaimana yang sudah dikenalkan, bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu materi yang ada di dalam bab fikih. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Kalau memang masih ada waktu untuk saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan eh, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi pribadi yang bisa lebih baik lagi. Kalau mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah mengikuti kajian fikih yang diselenggarakan oleh Dana Mustad Afin, pasti kalian sudah mengenal saya. Dan nanti di materi fikih yang akan kita pelajari bersama-sama, saya tidak ingin hanya saya saja yang berbicara, tetapi kalian juga kalau ada yang perlu untuk saya katakan dibuka audionya untuk berbicara, boleh ya. Atau misalnya aktifkan kolom chatnya untuk saya berikan pertanyaan-pertanyaan agar tidak membosankan untuk kalian. Oke, kita mulai dengan seperti yang sudah kalian ketahui bahwa tema yang diberikan hari ini adalah mempelajari tentang benda-benda najis. Namun sebelumnya, kira-kira menurut kalian, apa tujuan kita harus belajar tentang benda-benda najis? Ada yang bisa menjawab? Boleh dibuka audionya. Kenapa kita harus mempelajari tentang benda-benda najis yang ada di sekitar kita? Ada yang bisa menjawab? Boleh dibuka. Oke, kalau masih belum ada, saya jawab bahwa kenapa kita harus belajar tentang benda-benda najis agar nanti kita tidak mengalami masalah di dalam ibadah-ibadah yang ibadah tersebut memang mewajibkan kita harus dalam keadaan bersuci. Di misalnya apa yang kalian ketahui, ibadah apa yang harus dalam keadaan suci? Di antaranya adalah di antaranya adalah Sholat. sholat. Sholat adalah salah satu ibadah yang dalam kita melakukannya harus dalam keadaan suci. Berikutnya, slide yang berikutnya. Oke, sekarang boleh ditebak dengan cepat apa yang akan saya tanyakan satu persatu, tetapi kalian menjawabnya di kolom chat ya. Kalau misalnya sesuatu itu adalah suci, maka kalian cukup dengan mengetik S saja. Tapi kalau najis, cukup mengetik N saja. Memang belum dipelajari, tapi saya ingin mengetahui kemampuan kalian dalam masalah ini sampai di mana. Oke, yang pertama, keringat manusia, suci atau najis? Silahkan dijawab. Oke, oke. Iya, betul semua keringat manusia itu suci. Terima kasih. Berikutnya yang kedua. Nah ya, ini jawaban yang pertama adalah suci. Kedua, kotoran cicak.
suci atau najis? Oke, sudah ada yang menjawab. Oke, ada yang menjawab najis dan ada yang menjawab suci. Rata-rata menjawab najis, hanya satu saja yang menjawab suci. Dan jawabannya yang benar adalah suci. Yang satu yang benar. Nanti kita akan pelajari kenapa kotoran cicak itu disebut suci, hukumnya. Berikutnya, air hujan. Suci atau najis? Oke, betul. Betul semua. Yang benar, air hujan itu hukumnya suci. Berikutnya, daging ayam yang sudah disembelih dengan sesuai dengan syariat, suci atau najis? Sip, betul semua. Jawabannya adalah suci. Sekarang kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Siap-siap. Air liur anjing, suci atau najis? Oke, betul ya. Jawabannya najis. Dan yang terakhir, ini saya salah ketik ya, bukan tandah, tapi tanah lumpur. Tanah lumpur, tahu ya, lumpur itu suci atau najis. Oke, ya terima kasih sudah diperbaiki. Oke, betul semua. Nah, eh, kalau dari sini saya melihat sudah banyak sekali hal-hal yang sudah kalian ketahui tentang najis dan suci. Hanya sedikit saja di antara kalian yang masih salah menjawab. Kalau begitu, kalau kita sudah mengetahui tentang mana yang najis dan mana yang suci, kita sudah tidak perlu lagi ragu-ragu atau biasanya istilahnya adalah was-was. Harus mandi apa enggak ya? Harus disiram atau tidak ya? Dan lain sebagainya. Kalau sudah tahu hukumnya secara pasti, kita sudah bisa mengatur sikap kita di dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum fikih. Berikutnya, slide berikutnya. Oke, sekarang kita masuk dalam pembahasan kita. Apa itu najis? Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor secara syar'i. Kenapa di situ disebut dengan sesuatu yang dianggap kotor secara syar'i? Karena ada hal-hal yang kita anggap kotor tapi tidak najis. Misalnya seperti lumpur tadi, tanah lumpur yang kita sebutkan tadi, bukan lumpur kue lumpur ya, tanah lumpur. Tanah lumpur itu menurut kita kotor, tetapi dalam hukum syar'inya dia tidak najis. Hanya di sini disebutkan bahwa najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor secara syar'i dan menjadi penghalang sahnya ibadah seperti sholat. Ada ibadah-ibadah yang nggak perlu bersuci, kita boleh-boleh saja melakukannya. Misalnya seperti sholat mayit, sholat jenazah, boleh kita lakukan meskipun kita tidak dalam keadaan suci. Tapi sholat wajib 5 waktu misalnya, itu kalau tidak suci, maka sholat kita tidak sah. Itu sebabnya kita harus ketahui terlebih dahulu benda-benda apa saja yang dianggap najis. Slide berikutnya.
Najis terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan najis materi dan ada yang disebut dengan najis non-materi. Najis materi yaitu yang dapat dilihat oleh mata dan dipegang oleh tangan. Biasanya di dalam hukum fikih, najis ini disebut dengan khobas. Disebut dengan khobas. Ya, ini yang disebut dengan najis materi. Nanti kita akan pelajari ada benda-benda, barang-barang yang dianggap sebagai benda-benda yang najis. Kita bisa melihatnya dengan mata kita dan juga bisa memegang benda-benda tersebut. Ada lagi yang kedua yang disebut dengan najis non-materi. Najisnya tidak terlihat, yaitu yang tidak dapat dilihat oleh mata dan tidak dapat dipegang oleh tangan. Dan di dalam istilah fikih disebut dengan hadas. Pasti kalian sudah pernah mendengar istilah ini, berhadas kecil dan berhadas besar. Misalnya, hadas kecil saat kita buang angin, saat kita setelah buang air kecil, setelah kita buang air besar, maka kita disebut sedang berhadas kecil. Itu sebabnya kita harus berwudu terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang wajib dilakukan dalam keadaan bersuci. Ada lagi yang disebut dengan hadas besar. Misalnya bagi para perempuan yang mengalami menstruasi, maka dia disebut sedang berhadas besar sehingga tidak cukup bersucinya hanya dengan berwudu saja, tapi harus dengan mandi. Mungkin ada di antara kalian yang sudah mengalami menstruasi, maka ketika dia akan melakukan sholat, menstruasinya sudah bersih dan suci, dia tidak cukup hanya dengan berwudu saja, tapi harus mandi terlebih dahulu untuk bersuci dan baru bisa melakukan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas. Berikutnya, slide berikutnya. Ya, sekarang kita akan pelajari apa saja yang disebut dengan najis materi. Ini kita akan menyebutkan benda-benda yang termasuk benda najis. Walaupun mungkin saya tidak menyebutkan semuanya ya, ada beberapa yang tidak saya sebutkan karena mungkin di usia-usia kalian masih belum perlu tahu dulu. Nanti berikutnya akan kalian ketahui. Pertama, di sini disebutkan kencing dan kotoran manusia. Kencing dan kotoran manusia itu najis sehingga tidak boleh ada di dalam pakaian kita atau di antara anggota tubuh kita kalau kita mau melakukan ibadah-ibadah yang wajib untuk bersuci. Kita bisa melakukannya saat kotoran tersebut hilang dari tubuh atau pakaian atau tempat kita mau melakukan sholat misalnya. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara mensucikannya. Pertama, kencing dan kotoran manusia. Selain itu juga kencing dan kotoran setiap binatang yang memiliki darah mengalir dan tidak boleh dimakan dagingnya. Kalau ada binatang-binatang yang dia tidak memiliki darah mengalir, seperti cicak misalnya. Tadi kan ada pertanyaan, kotoran cicak. Kenapa kotoran cicak tidak dianggap najis? Karena cicak itu adalah binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, sehingga kotorannya tidak najis. Jadi, kencing dan kotoran setiap binatang yang memiliki darah mengalir dan tidak boleh dimakan dagingnya, maka
hukumnya najis. Selain itu tidak najis. Sekarang sudah tahu ya kenapa kotoran cicak tidak najis. Berikutnya, darah. Darah manusia hukumnya najis. Begitu juga dengan darah binatang yang memiliki darah mengalir. Seluruh binatang yang memiliki darah mengalir, maka darahnya najis. Misalnya darahnya kucing misalnya. Darahnya najis karena kucing itu memiliki darah yang mengalir. Begitu juga dengan darah manusia. Andaikan ada di dalam tubuh kita, pakaian kita, atau tempat kita mau kita lakukan ibadah, maka harus dibersihkan dan disucikan terlebih dahulu. Berikutnya, yang ketiga adalah bangkai. Bangkai setiap binatang yang memiliki darah mengalir, hukumnya najis. Kalau kita memegang bangkai binatang yang dia memiliki darah mengalir, maka kalau salah satu di antaranya basah atau dua-duanya yang basah, bangkainya basah, tangan kita basah atau salah satunya, maka tangan kita najis, harus kita sucikan. Atau selain bangkai juga mayat manusia. Mayat manusia juga najis selama ada catatannya, selama mayat tersebut masih belum dimandikan. Misalnya ada orang yang baru meninggal, tapi orang yang meninggal itu kan sebelumnya masih hangat. Baru meninggal masih hangat, lama-kelamaan akan dingin. Tubuhnya akan dingin. Kalau tubuhnya sudah dingin, maka najis hukumnya sebelum dimandikan. Tapi kalau tubuhnya masih hangat, kita sentuh, boleh-boleh saja, masih belum najis. Tapi ketika tubuhnya sudah dingin dan belum dimandikan, tidak boleh kita sentuh karena nanti akan mewajibkan kita harus bersuci terlebih dahulu. Bagaimana ketika mayatnya sudah dingin dan sudah dimandikan, sudah tidak najis lagi. Jadi catatan untuk manusia, bangkainya atau mayatnya ketika sudah dimandikan, sudah tidak masalah lagi. Sudah tidak najis lagi. Berbeda dengan binatang. Berikutnya, slide berikutnya. Oke, yang keempat dan kelima adalah anjing dan babi. Anjing dan babi ini seluruhnya najis. Tidak hanya air liurnya saja, tidak hanya kotorannya saja, tidak hanya kencingnya saja yang najis, tapi seluruh tubuh dari anjing dan babi semuanya najis. Ketika kita menyentuh salah satu anggota dari anjing dan babi, baik dalam keadaan hidup ataupun apalagi sudah menjadi bangkai, maka tangan kita harus kita sucikan. Dan kalau salah satu di antara kita ada yang basah, misalnya anjingnya basah, tangan kita kering, atau anjingnya kering, tangan kita yang basah, atau kedua-duanya yang basah, maka tangan kita akan najis. Berbeda lagi kalau kedua-duanya kering. Tangan kita kering, anjingnya kering, tangan kita kering, babinya kering, maka tidak bermasalah. Tangan kita tidak najis.
Jadi bisa difahami ya bahwa seluruh anggota tubuhnya anjing dan babi kedua-duanya najis. Berikutnya, yang keenam dan yang ketujuh, sesuatu yang memabukkan dan cair dari aslinya. Jadi ada benda-benda yang memabukkan, tapi bendanya itu dari awal bukan cairan, tapi bubuk misalnya, serbuk. Nah, itu tidak najis untuk dipegang. Bukan berarti boleh dimakan atau diminum, tapi benda tersebut tidak najis. Misalnya obat-obatan terlarang yang memabukkan, itu tidak najis, tapi tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi. Jadi kita harus bisa membedakan ya antara yang najis atau yang suci dan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Mungkin nanti kita akan ada sesi-sesi khusus yang akan menjelaskan tentang makanan dan minuman yang boleh kita konsumsi. Nah, yang termasuk benda najis adalah sesuatu yang memabukkan dan asal dari benda tersebut adalah cair. Seperti minum-minuman keras misalnya. Itu najis hukumnya. Misalnya kita mau minum dari gelas yang bekasnya minuman keras, misalnya, maka kita tidak diperbolehkan karena itu najis. Cairan tersebut najis. Harus kita sucikan terlebih dahulu gelas-gelasnya, baru kita boleh memakainya. Jadi, kesimpulannya, sesuatu yang najis itu pasti haram untuk dimakan atau diminum. Tetapi sesuatu yang tidak najis belum tentu boleh dimakan. Bisa difahami ya? Semua yang najis tidak boleh dikonsumsi, tidak semua yang suci boleh dikonsumsi. Berikutnya yang ketujuh, orang kafir. Belum ya slide ya. Orang kafir. Orang kafir yang non ahli kitab. Dia tidak memiliki kitab samawi. Untuk lebih jelasnya, langsung saya berikan contoh orang-orang kafir seperti Hindu, Buddha, Konghucu. Itu adalah orang-orang kafir yang najis. Ketika kita bersentuhan dengan mereka, maka kita harus sucikan terlebih dahulu dengan syarat yang tadi ya. Kalau salah satu di antara kita berdua atau kedua-duanya basah, maka harus disucikan karena najisnya akan menular ke anggota tubuh kita yang tersentuh. Bagaimana dengan Kristen misalnya? Tidak najis karena Kristen termasuk orang kafir yang masih ahlul kitab. Yang najis itu seperti orang Buddha, Hindu, Konghucu, atau ateis, orang yang tidak punya agama, tidak meyakini Tuhan, dan lain sebagainya, itu yang dianggap sebagai orang kafir yang najis. Berikutnya, yang kedelapan adalah keringat unta pemakan kotoran. Keringat unta juga termasuk hal benda najis, tapi kita mungkin sangat jarang sekali ya bersentuhan dengan unta karena kita hidup di Indonesia yang nggak ada unta di situ, hanya sekedar pengetahuan saja untuk kita bahwa keringat unta pemakan kotoran juga najis hukumnya. Berikutnya, nah kita sampai kita akan nanti pindah ke pembahasan yang lain. Sebelum pindah ke pembahasan yang lain, kita masuk ke permainan dulu. Istirahat sebentar dengan cara carilah peralatan di rumah kamu
yang suci dan boleh dipakai untuk sholat. Jadi kalian boleh meninggalkan sebentar sambil dicari 30 detik saja saya berikan waktu sambil dicari salah satu dari benda suci yang ada di rumah kamu yang boleh dipakai untuk sholat. Kalau sudah ketemu, dibawa ke depan zoom-nya dan nanti tolong ditunjukkan di kamera untuk saya lihat satu per satu. Saya hitung dari sekarang, 1, 2, 3. Silahkan ambil terlebih dahulu. Udah ada Ustazah. Satu, dua. Teman-teman boleh ya nanti langsung on cam kalau udah ketemu barang-barangnya. Eh, Saya sudah ada, Ustazah. Iya, sambil menunggu yang lain dulu ya. Ya, Ya, sambil menunggu yang lain, coba saya tanyakan di Elia Az-Zahra membawa apa itu? Dan Itamela membawa Mukena, apa? Mukena. mukena, Oke. Yakin mukenahnya suci? yakin. Oke, karena tidak terkena benda-benda tadi ya, yang sudah disebutkan tadi kan? Oke, berikutnya terima kasih Elia Zahra dan Itamela. Berikutnya Syarifah Haura Izia. Syarifah Haura Izia membawa apa? Sajadah Ustazah. Sajadah. Iya, sajadahnya suci. Suci. Oke, terima kasih. Berikutnya Putri Kanza Az-Zahar. Membawa apa? Sejadah Ustazah. Sejadah juga. Oke. Sajadahnya memang sajadah yang dipakai untuk sholat ya. Berarti Ya. suci. Berikutnya, Safinatun Najah. saya Safinatun Najah. membawa sajadah dan turba, Ustazah. Oke, bagus. Turbanya suci ya? Ya iyalah pasti suci Suci. ya turbanya ya. Oke. Berikutnya ada lagi yang belum saya sebutkan dan sudah menunjukkan. Yang lain mungkin berhalangan ya, kok tidak ada yang menunjukkan. Atau mungkin posisinya sedang berada di luar ruangan sehingga tidak bisa menunjukkan. Nah, itu yang akunnya namanya Faifu. Barusan mau menunjukkan gak jadi. Nah, ya. Boleh ditunjukkan apa yang dibawa? Faifu 1820. Bisa dibuka dulu audionya. Nah, Ya, ayo. Membawa apa? membawa sajadah Ustazah. Oh, membawa sajadah juga. Oke, bagus. Terima kasih. Kalau saya membawa jilbab, saya membawa baju. Baju dan jilbab saya suci. Saya bisa melakukan sholat dengan baju dan sholat dan jilbab saya. Oke, terima kasih semuanya. Boleh diletakkan kembali peralatannya. Kita kembali lagi ke pembahasan berikutnya. Bisa di-share kembali. Sudah, Ustazah. Saya nggak lihat ya. Ini siapa yang Bentar ya.
Oke. Oke, berikutnya adalah ini sudah kita jelaskan tadi, hadas atau najis non materi terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan hadas kecil yang dapat disucikan dengan wudhu atau pada kondisi tertentu dengan tayamum. Yang pernah ikut di pembahasan sebelumnya sudah diajarkan bahwa kadang-kadang ada kondisi-kondisi kita boleh bersuci dengan cara bertayamum. Misalnya karena sakit, karena tidak ada air, karena sempitnya waktu, dan yang lainnya. Berikutnya adalah hadas besar yang dapat disucikan dengan mandi atau juga pada kondisi tertentu dengan bertayamum. Seperti tadi yang sudah saya berikan contoh ketika kita dalam keadaan menstruasi, sehingga ketika kita sudah suci, maka kita harus mandi. Tapi mandi itu juga bisa digantikan dengan tayamum pada keadaan-keadaan tertentu. Jadi tayamum itu bisa menggantikan mandi dan juga bisa menggantikan wudhu. Berikutnya, slide berikutnya. Ya, apa saja yang bisa mensucikan najis? Yang bisa mensucikan najis diantaranya adalah air. Air ini adalah salah satu benda yang bisa mensucikan najis-najis yang tadi kita sebutkan. Walaupun tidak semua, tetapi air itu terbanyak ya bisa mensucikan najis. Sedangkan air di sini yang saya sebutkan adalah air murni, yaitu tidak sembarang air yang bisa mensucikan, tapi hanya air yang murni. Maknanya air murni itu apa? Air yang tidak dicampur dengan yang lainnya. Air murni. Bukan air semangka, bukan air gula, bukan air sirup, tetapi air murni. Sedangkan air terbagi menjadi dua. Ada air banyak dan ada air sedikit. Kedua-duanya bisa mensucikan najis. Walaupun nanti kita akan pelajari air banyak dan air sedikit, bedanya hanya cara mensucikan najisnya saja. Tapi dua-duanya sama-sama bisa mensucikan. Misalnya, tangan kita terkena darah, kita bisa mensucikannya dengan menyiramkan air yang sedikit atau dengan air banyak. Air banyak itu definisinya bukan hanya yang menjelaskan tentang banyaknya jumlah air, tapi yang disebut dengan air banyak itu ada air hujan. Air hujan itu disebut dengan air banyak. Air sumur itu disebut dengan air banyak. Air mengalir yang mengalir dari PDAM misalnya itu juga disebut dengan air banyak. Atau dalam istilah fikih ada yang disebut dengan air yang mencapai 1 kur atau disebut air kur. Air kur itu banyaknya gimana? Kalau ada di bak kira-kira ukurannya lebarnya 70 cm, panjangnya 70 cm. Itu yang disebut dengan air kur. Nah, air kur, air mengalir, air sumur, air hujan, air sumber, dan lain sebagainya, air sungai, juga termasuk air banyak. Sedangkan air sedikit adalah air yang kurang dari 1 kur. Misalnya kita meletakkan air di timba, kita meletakkan air di gayung misalnya, maka itu disebut dengan air sedikit karena ukurannya kurang dari 1 kur. Berikutnya, bagaimana
cara mensucikan benda dengan air, jadi masing-masing bisa disucikan tapi caranya berbeda-beda. Yang pertama itu menjelaskan tentang air yang mensucikan air. Loh, apa maksudnya ini? Kok bisa air mensucikan air? Maksudnya adalah air yang najis, misalnya karena kemasukan kotoran, karena kemasukan bangkai misalnya, maka air itu najis kan? Caranya gimana disucikannya? Diambil dulu najisnya, misalnya kotorannya diambil atau bangkainya diambil dari air tersebut, kemudian ditambah lagi dengan air banyak. Gak bisa ditambah dengan air sedikit. Ditambah dengan air banyak, dicampur dan diaduk-aduk. Air tersebut sudah menjadi suci. Jadi, cara mensucikan air dengan air tidak perlu dibuang semua airnya misalnya. Enggak, boleh dengan cara najisnya saja yang dibuang, ditambah dengan air banyak. Bisa dipahami ya? Berikutnya, mensucikan baju atau pakaian. Nah, di sini yang ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau kita mensucikannya dengan air sedikit dan dengan air banyak. Kalau najisnya karena kencing atau karena najis-najis yang lainnya. Sekarang kita bahas dulu kalau baju kita. Baju itu nggak harus atasan baju ya. Celana, jilbab, semua yang terbuat dari kain itu disebut dengan baju. Baju yang najis karena kencing, maka cara mensucikannya gimana? Wajib dibilas dengan 2 kali air sedikit. Air sedikit tadi apa? Air yang kurang dari 1 kur. Kalau kita punya baju najis karena kencing, kemudian kita punya air, airnya sedikit, boleh kita sucikan. Caranya disiramnya berapa kali, dibilasnya 2 kali. Tapi kalau dengan air banyak tadi apa saja? Air hujan, air sumur, air sungai. Cukup dengan 1 kali bilasan saja sudah suci. Nah, itu sebabnya kenapa kita lebih berhati-hatinya kalau mau mensucikan baju dengan menggunakan air banyak, air kran misalnya, air PDAM misalnya, sehingga kita sudah benar-benar yakin bahwa najisnya sudah hilang. Persyaratannya harus diperas di dalam air tersebut sehingga kita benar-benar yakin bahwa najisnya sudah betul-betul hilang. Dan yang kedua, itu tadi kalau najisnya karena kencing. Sekarang kalau najisnya karena sesuatu yang lain. Misalnya karena luka misalnya. Maka boleh untuk kita mensucikannya 1 kali saja. Tidak ada bedanya antara air yang banyak ataupun maka setelah dihilangkan benda najisnya cukup dibilas dengan air banyak 1 kali saja. Oke, terima kasih. Berikutnya ya. Nah, sekarang yang kedua. Tadi air ya, kita biasanya seringkali yang dijadikan sebagai benda mensucikan adalah air. Tapi ada juga benda yang lain yang bisa dipakai untuk bersuci, mensucikan benda, yaitu yang disebut dengan matahari. Loh, bisa tak matahari itu mensucikan? Bisa. Apa yang bisa disucikan oleh matahari? Yaitu tanah atau bumi atau apapun itu yang dia tidak bisa bergerak seperti pohon, tembok, dan lain sebagainya. Kalau ada benda-benda yang tidak bisa bergerak,
boleh disucikan dengan matahari. Caranya gimana? Syaratnya gimana? Syaratnya adalah misalnya nih ya, di depan rumah kita, di tembok rumah kita di depan ada kucing yang BAB di tembok rumah kita. Caranya gimana untuk mensucikan tembok tersebut? Kita buang dulu benda najisnya, dan ketika najisnya masih basah, terkena sinar matahari langsung tanpa ada penghalang, maka tembok itu sudah suci. Tapi kalau misalnya temboknya sudah kering, tadinya ada kotoran kucing, kemudian kotorannya sudah kita buang, tapi sudah kering. Caranya disiram dulu, setelah disiram biar terkena panas matahari. Terik panas matahari. Maka tembok tersebut sudah menjadi suci. Bisa dipahami ya bedanya kalau kotor najisnya basah, langsung terkena sinar matahari, langsung suci. Tapi kalau najisnya sudah kering, harus dibasahi terlebih dahulu, disiram terlebih dahulu, baru kita kenakan terik sinar matahari. Diingat, yang bisa disucikan oleh matahari itu hanya benda-benda yang tidak bergerak, seperti pohon, tembok, tanah, dan lain sebagainya. Tapi bukan terus misalnya nih ya, ada di antara kita yang masih punya kebiasaan ngompol misalnya. Kemudian ngompolnya di sofa misalnya. Kemudian sofanya dijemur misalnya. Itu tidak bisa mensucikan. Sofa yang masih bisa menyerap, bisa diperas, maka harus disiram dengan air baru bisa suci. Begitu. Bisa dipahami? Jadi selain air yang bisa mensucikan apa? Matahari. Berikutnya, slide yang berikutnya. Apakah tanah juga bisa mensucikan najis? Iya. Jadi tadi kita sudah paham. Air bisa mensucikan, matahari bisa mensucikan, tanah juga bisa mensucikan loh. Gimana caranya? Apa kita bergulur-gulur di bawah tanah? Enggak ya. Tanah itu bisa mensucikan hanya bagian telapak kaki kita atau bagian telapak sepatu atau sendal kita. Selain itu tidak bisa mensucikan. Jadi mensucikan telapak kaki, mensucikan telapak sandal atau sepatu bisa dengan tanah. Sekarang kita lihat caranya. Yang pertama, tanahnya harus kering. Nggak boleh basah atau becek. Musim hujan misalnya mau mensucikan kaki kita dengan tanah, nggak bisa. Tanahnya yang harus kering. Kemudian najis yang ada di telapak kaki atau sepatu dan sandal adalah dari tanah. Misalnya kita menginjak kotoran kucing, kaki kita. Kita tidak mencuci kaki, tapi mensucikannya dengan tanah yang kering bisa suci. Caranya yaitu dihilangkan dulu benda najisnya, kemudian terjadi gesekan dengan jalan atau sejenisnya. Kita jalan beberapa langkah misalnya, atau kita gesek-gesekkan kaki kita ke tanah, maka kaki kita akan menjadi suci. Nah ya, ini bisa difahami, yang bisa disucikan oleh tanah hanya telapak kaki, telapak sepatu, dan telapak sandal saja. Yang bisa mensucikan tidak semua tanah, tapi tanah yang kering saja dan najisnya juga dari tanah. Oke, sudah kita ketahui air, matahari, tanah bisa mensucikan. Berikutnya, slide berikutnya, berpindahnya benda najis yang menjadi bagian benda lain bisa menjadi suci juga loh. Maksudnya apa? Misalnya di sini dicontohkan darah manusia. Tadi kita bahas
darah manusia itu najis. Tapi ketika darah manusia itu dihisap oleh nyamuk, kemudian darah kita sudah menjadi bagian dari tubuhnya nyamuk, dan darah nyamuk itu tidak najis. Kita tahu kan, nyamuk itu adalah binatang yang dia tidak memiliki darah mengalir. Jadi darahnya nyamuk tidak najis. Ketika darah kita berpindah ke tubuhnya nyamuk dan sudah menjadi bagian dari tubuhnya nyamuk, bercampur dengan darahnya nyamuk, maka darahnya kita yang sudah berpindah ke nyamuk itu menjadi suci. Jadi itu yang dimaksud dengan perpindahan yang bisa mensucikan. Jadi air, matahari, tanah, dan perpindahan. Berikutnya, apakah orang kafir bisa disucikan? Bisa. Caranya gimana? Dimandikan? Enggak. Diwudukan? Enggak. Caranya adalah ketika dia sudah masuk Islam, baru dia bisa suci. Jadi, ketika dia sudah membaca kalimat syahadah, baru dia suci. Dan ketika kita menyentuhnya, sudah tidak masalah lagi. Jadi, Islam itu bisa mensucikan. Air, matahari, tanah, perpindahan, Islam itu bisa mensucikan. Berikutnya, ini bagian yang terakhir adalah bagaimana mensucikan hewan yang memakan kotoran. Jadi kalau ada hewan-hewan yang mau kita makan, mau kita konsumsi, tapi sebelumnya dia memakan kotoran, memakan hal-hal yang najis. Gimana cara mensucikan hewan-hewan tersebut? Caranya adalah dikarantina. Karantina itu bagaimana? Apa maksudnya di karantina itu? Dijaga, kemudian makanannya diperhatikan. Tapi setiap dari binatang itu karantinanya berbeda-beda lamanya. Ikan lamanya 1 hari. Misalnya kita lihat ikan ini kok makan najis. Kotoran dimakan sama ikan. Jadi kita kalau mau memakan ikan tersebut, kita sisihkan terlebih dahulu ikan yang dalam keadaan hidup. Kita beri makanan-makanan yang suci. Setelah 1 hari, boleh kita makan ikan tersebut. Begitu juga dengan ayam. Beberapa hari kita melihat ayam kita makan kotoran. Tapi disuruh menyembelih sama ibu kita. Ayam itu mau dimasak, mau dibuat makanan. Caranya kalau kita sudah tahu bahwa beberapa hari itu makan makanan kotoran, maka kita harus karantina terlebih dahulu selama 3 hari. Diberi makanan-makanan yang tidak, bukan kotoran yang dimakan, bukan najis yang dimakan. Selama 3 hari baru ayam itu kita sembelih dan kita makan. Begitu juga dengan angsa. Angsa 5 hari karantinanya, kambing 10 hari, sapi 20 hari, dan unta 40 hari. Jadi mengkarantina juga bisa mensucikan. Coba disebutkan bersama-sama apa saja tadi yang bisa mensucikan. 1, air. 2, matahari. 3, tanah. 4, perpindahan. 5, Islam. 6, karantina. Dah, sekarang kita pindah ke slide berikutnya. Nah, sekarang coba kalian lihat, di sini ada beberapa situasi yang saya ingin tahu bagaimana kalau ini terjadi pada kalian. Apa yang terjadi pada kalian kalau kalian berada di situasi-situasi ini? Nah, untuk mengetahui
respon kalian, ekspresi kalian, maka pakailah emoji dalam Zoom kalian yang menunjukkan ekspresi kalian. Yang pertama adalah kalau kamu melihat kucing sedang pup di karpet, apa ekspresi kalian? Silahkan di kolom chatnya. Ada yang oh ya, sudah ada yang menunjukkan ekspresinya. Fatima Kausar, nangis Fatima Kausar kalau ada kucing yang sedang pup di karpetnya. Ada lagi yang mau menunjukkan ekspresinya? Oh ya, ini dia menunjukkannya di kolom chatnya. Coba saya lihat. Oke, ada yang sabar banget tuh, cuman senyum-senyum aja. Ada yang terheran-heran. Ada yang wow capek banget harus bersih ini nih, harus mensucikan. Gimana dong cara mensucikannya kalau ada kucing yang pup di karpet kita? Ada yang marah. Wow, ada yang marah ini. Ada yang bisa menjawab kalau ada kucing yang pup di karpet rumah kita, apa yang harus kita lakukan? Harus disucikan dengan apa? Harus disucikan dengan apa? Dengan air. Oke, nggak bisa hanya sekedar dijemur aja. Dijemur aja tidak mensucikan. Karpetnya harus disucikan dengan air. Berikutnya, pertanyaan yang berikutnya, kondisi berikutnya adalah kalau sandal kita ketempelan najis, apa reaksimu? Kita jalan seru-seru sama temen, jalan-jalan. Kita nggak tahu sandal atau sepatu kita eh, kena najis. Apa ekspresi kalian? Ayo ditunjukkan. Ekspresinya ada yang nangis, ada yang patah hatinya. Iya, oke, ada yang sedih. Oke, sekarang kalau sandal kita ketempelan benda najis, apa yang harus kita lakukan? Cara mensucikannya dengan cara apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, boleh dengan tanah digesek-gesekkan ke tanah atau kita melangkah beberapa langkah dari tanah, tapi juga boleh kita sucikan dengan air. Saya kita nggak kekurangan air, kita bisa mencuci kaki kita dengan air, kita bisa mencuci sendal dan telapak kaki kita dengan air. Ya boleh-boleh saja, nggak harus dengan tanah. Berikutnya, yang terakhir, ketika kalian berada di kondisi ini, kalau bisa membersihkan najis dengan benar, bagaimana ekspresi kalian? Apa ekspresi kalian kalau bisa membersihkan? Wow, bahagia, senang. Ya, semoga setelah belajar hal-hal najis dan cara mensucikannya, kalian sudah bisa mensucikan najis dengan baik. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, sekarang saya ingin kalian membuat kalimat dari kata kuncinya. Satu adalah matahari.
Siapa yang mau membuat kalimat dari matahari? Boleh langsung dibuka audionya. Buat kalimat bebas dari matahari. Matahari membersihkan najis di tembok atau mensucikan najis di tembok. Oke, luar biasa. Ada lagi yang menjawab? Ya, berikutnya adalah darah nyamuk. Siapa yang bisa membuat kalimat dari kata kunci darah nyamuk? Saya Ustazah boleh Ya, izin jawab. silahkan. Silahkan. Kalau kalimatnya panjang nggak apa-apa ya. Oh, boleh. Berapa meter? Nggak tahu. Darah nyamuk dapat mensucikan najis seperti berpindahnya benda najis yang menjadi bagian benda lain bisa menjadi suci. Iya. Ya, yaitu darah manusia yang pindah ke nyamuk bisa menjadi suci darahnya karena sudah menjadi bagian dari darahnya nyamuk. Terima kasih, luar biasa kalimatnya. Ini di sini juga ada yang sudah menjawab. Jika ada najis di tembok, dapat dibersihkan dengan dijemur di bawah sinar matahari. Darah nyamuk tidak najis, darah nyamuk tidaklah najis. Oke, luar biasa semua. Sekarang terakhir, kata kuncinya adalah orang kafir. Yuk, siapa mau buat kalimat dari orang kafir? Orang kafir yang non-ahli kitab najis. Orang kafir dapat dianggap suci apabila masuk Islam. Orang kafir bisa disucikan dengan cara masuk Islam. Oke, luar biasa, baik-baik sekali semuanya kalimat-kalimat kalian yang menunjukkan bahwa kalian itu sudah paham semuanya. Orang kafir bisa suci dengan cara masuk Islam. Sip, luar biasa. Mungkin ini adalah slide yang terakhir ya. Slide berikutnya, coba. Ya, terima kasih. Oke, sekarang saya serahkan ke moderator. Mungkin ada sesi tanya jawab ya. Terima kasih karena sudah mengikuti saya tadi dengan baik dan bahkan merespon dengan baik. Saya sangat senang sekali menunjukkan bahwa kalian selalu mendengarkan dan konsentrasi dengan apa yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, syukron Ustazah atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari. Baik, teruntuk teman-teman, bila ada pertanyaan, silakan raise hand dan nyalakan mic. Atau bisa juga ketik pertanyaannya di kolom chat Zoom. Tadi ada satu pertanyaan, Ustazah. Tadi Ana lihat di kolom chat Zoom. Sebentar, Ana scroll dulu. Dari penjelasan anjing dan babi, kalau tangan kita kering, lalu anjing dan babinya kering juga, apakah kita boleh menyentuhnya? Nah, Ustazah, karena jika tangan kita basah lalu menyentuh dua hewan tadi, maka dipastikan tangan kita jadi najis. Artinya hukum najis tidaknya menyentuh dua hewan tadi tergantung kondisi tangan kita dulu basah atau tidak. Jadi gimana, Ustazah? Betul. Jadi eh, anjing dan babi itu dua-duanya yang disebut dengan dua benda yang najis dan dia di dua-duanya ini benar-benar termasuk benda yang najis.
Tapi najis itu bisa tertular kepada kita, berpindah kepada kita. Perpindahannya karena anggota tubuh kita atau apapun yang kita sentuhkan itu basah atau tidak, atau anjing dan babinya basah atau tidak. Jadi anjing dan babi itu sendiri mau dia kita sentuh atau tidak kita sentuh, dia termasuk benda najis. Tapi anjing dan babi itu najisnya bisa menular kepada kita kalau salah satunya atau dua-duanya basah, baru najisnya tertular kepada kita. Kemudian di situ juga ada pertanyaan, boleh nggak kita menyentuh kalau kering? Ya kalau ada kebutuhan ya boleh-boleh saja. Kalau tidak ada larangan sih kita mau menyentuh anjing atau babi. Hanya dikhawatirkan saja takutnya najisnya berpindah kepada kita. Misalnya ada orang-orang yang selalu di telapak tangannya berkeringat, kan kita nggak tahu. Bisa jadi akhirnya telapak tangan kita yang berkeringat itu tertular dengan najisnya dua benda tadi, yaitu anjing dan babi. Mungkin itu jawaban saya. Oke, syukron Ustazah. Ini ada yang Ustazah, saya izin tanya lagi. bertanya. Iya, silahkan. Ustazah, tadi di slide awal itu dapat penjelasan mengenai habats dan hadas. Nah, habats ini kan salah satu najis yang dapat dilihat. Nah, tetapi mengapa ya Ustazah eh, darah haid ini disebut hadas, bukan habats? Kan darah haid bisa dilihat. Hmm. Terima Darah kasih. ya, darah haidnya adalah benda najis. Misalnya darah haidnya berada di pakaian kita, maka harus kita sucikan terlebih dahulu untuk kita bisa melakukan eh, sholat misalnya. Tapi kitanya yang dalam keadaan haid, baru itu disebut dengan hadas. Bisa tahu ya perbedaannya antara Baik, Ustazah. hadas, Terima kasih. ya terima kasih sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi Ustazah dari Zahra. Apakah cara mensucikan anjing dan babi harus dengan tanah? Terima kasih Ustazah. Ya, kalau eh, kalau kita anggota tubuh kita yang tersentuh dengan anjing dan babi tidak perlu dengan tanah. Tapi kalau ada benda-benda yang tersentuh, misalnya eh, tempat makan kita tersentuh jilatan anjing. Nah, itu cara mensucikannya adalah dengan tanah dan dibilas dengan air 2 kali. Itu kalau anjing. Tapi kalau babi hanya cukup disiram dengan air sebanyak 7 kali tanpa tanah. Bisa dipahami ya? Kalau najisnya itu berpindah ke anggota tubuh kita, nggak perlu dengan tanah, hanya cukup dengan air saja. Tapi kalau najisnya berada di tempat-tempat bejana atau tempat yang biasa kita pakai untuk makan, untuk anjing, diolesi dengan tanah, kemudian disiram 2 kali. Tapi kalau babi, disiram dengan air saja 7 kali tanpa tanah. Itu. Ya, syukron Ustazah. Ada lagi pertanyaan dari Syarifah Haura Insiah. Ustazah, apakah boleh memelihara anjing tapi karena gemes gitu, karena menggemaskan? Boleh-boleh saja, asalkan kita benar-benar memiliki keyakinan bahwa kita bisa menjaga kenajisannya ya, karena kan itu adalah dua benda yang najis, sehingga kita harus ekstra hati-hati agar jangan sampai karena keteledoran kita, karena kita lupa, atau karena kita tidak sadar, akhirnya nanti ibadah-ibadah kita menjadi
bermasalah atau tidak sah sholat kita. Kalau hanya sekedar memelihara saja, misalnya ada tempat khusus dari rumah kita dan kita tidak terlalu banyak menyentuhnya sehingga tidak ada keraguan bagi kita tentang kenajisannya, ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Ada lagi? Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi teman-teman. Oh, ini ada lagi Ustazah. Dari Putri Kanza Azhar. Ustazah, kalau bulu anjingnya atau babi rontok terus nempel di baju atau tubuh kita itu najis atau tidak? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa anjing itu anjing dan babi itu keseluruhannya najis. Jadi mau bulunya, mau giginya, mau liurnya, apapun kukunya misalnya, itu semuanya najis. Apalagi kalau sampai menempel ke tempat-tempat sholat kita atau ke anggota tubuh kita, harus kita bersihkan. Yang terpenting juga selain kita harus perhatikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tempat ibadah kita atau pakaian ibadah kita juga berkaitan dengan makanan. Jangan sampai kita memakan yang di situ ada bekas jilatan anjingnya, jilatan babinya misalnya. Karena anjing dan babi itu haram dan najis. Najis sekaligus haram untuk dimakan. Ada benda-benda yang dia tidak najis, tapi haram dimakan. Misalnya sebut saja cumi-cumi misalnya. Itu tidak najis. Misalnya ada di piring kita, ya kalau kita tidak memakan cumi-cuminya nggak masalah, tidak sampai menjadi piring kita menjadi najis. Tapi kalau sampai anjing dan babi itu selain haram dimakan juga najis. Ada lagi Ustazah. Kalau bulu kucing kering nempel di sajadah itu najis atau enggak? Ya, bulu kucing kalau sudah lepas dari kucingnya berarti kan disebut sebagai bangkai. Dan tadi kita sudah pelajari bahwa bangkai itu ketika dia termasuk bangkai binatang yang memiliki darah yang mengalir, maka najis hukumnya. Itu sebabnya bulu binatang seperti bulu kucing yang lepas dari tubuhnya dan dia menempel di tempat sholat kita, menempel di baju kita, menempel di tubuh kita, itu akan menjadi anggota sholat kita bermasalah. Jadi hati-hati bagi yang juga suka, ya karena banyak ya yang suka sama kucing, karena memang kucing itu juga termasuk binatang yang menggemaskan mungkin, bahkan mungkin lebih dari anjing ya. Kalau tadi ada yang bilang anjing saja menggemaskan, pengen memelihara anjing, apalagi kucing. Tapi kita juga tetap harus berhati-hati. Ada lagi pertanyaan Ustazah. Jika makan kepiting, hukumnya haram atau enggak? Iya, kepiting haram hukumnya untuk dimakan. Kenapa? Karena dia hidupnya di darat dan juga di laut. Nanti kita akan bahas ya tentang makanan dan minuman, insya Allah di lain kesempatan. Agar kalian bisa berhati-hati ya, karena kan di zaman sekarang orang semakin pandai, semakin ingin menarik orang lain membeli makanannya sehingga makanan itu sangat beraneka ragam dan kadang-kadang kita
tidak tahu tentang hukum satu persatu mana yang najis dan mana yang suci dan mana yang boleh dimakan atau yang tidak boleh dimakan. Kadang-kadang satu makanan itu bisa dicampur aduk dengan banyak sekali bahan-bahan yang kita harus teliti. Jangan sampai kita memakan hal-hal yang diharamkan. Benar orang yang makan sesuatu yang dia tidak tahu, kemudian dia makan, tidak dosa karena ketidaktahuannya. Tapi kita harus yakini bahwa sesuatu yang kita makan dan itu haram hukumnya, pasti akan ada pengaruhnya ke dalam tubuh kita. Kita harus punya keyakinan bahwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan itu pasti tidak baik untuk tubuh kita. Kenapa sekarang banyak sekali orang yang berpenyakit, punya penyakit macam-macam, itu karena makanan-makanan yang tidak diperhatikan di antaranya. Selain itu juga, selain berpengaruh pada tubuh, juga berpengaruh pada maknawiyah spiritual kita. Kenapa ya saya kok males sholat? Kenapa ya saya kok malas melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan? Bisa jadi juga salah satu sebabnya adalah dari makanan kita. Jadi perhatikan makanan kita. Eh, Ini ada pertanyaan tapi berkaitan tentang haid, Ustaz. Gimana caranya Apa-apa? mensucikan, memastikan darah kita suci dari haid? Ya. Nah, semoga nanti ada sesi ya berkaitan dengan haid karena haid ini pembahasannya sangat luas ya, tapi ini saya jawab sesuai dengan pertanyaan saja ya. Kalau kita sudah yakin bahwa kita sudah suci dari haid, perempuan itu kadang-kadang punya kebiasaan eh, hari dan juga waktu dan juga jumlah. Jadi kalau misalnya jumlahnya sudah kita punya kebiasaan jumlahnya setiap haid itu 8 hari misalnya, berarti kita di hari ke-8 harus memastikan bahwa apakah darah itu keluar atau tidak. Cara memastikannya adalah memasukkan kapas ke dalam vagina kita, meskipun tidak boleh, khususnya yang masih belum menikah ya, tidak boleh dimasukkan terlalu dalam. Tapi dengan cara kita hanya melihat darah melihat memeriksanya di celana dalam saja atau di pembalut saja itu tidak cukup. Jadi kita harus sedikit masukkan, walaupun nggak boleh langsung masuk ke dalamnya, sedikit dimasukkan untuk memastikan, oh ya, kalau sudah dilihat misalnya kapasnya tidak ada darah, tidak ada coklat-coklat misalnya biasanya di akhir dari head itu, ya berarti kita sudah suci. Tapi kalau masih ada, berarti harus kita tunggu terlebih dahulu. Itu saja mungkin dicukupkan pertanyaannya. Nanti jika ada waktu boleh dibahas di lain waktu. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah bertanya, yang udah aktif dalam sesi ini. Semoga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Ustazah yang telah mengikuti sesi ini hingga akhir. Kami sangat berterima kasih kepada Ustazah Elokbek dan seluruh peserta yang telah hadir. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat dan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk Ustazah Elokbek, kami persilahkan untuk memberikan penutup dan doa penutup. Untuk anak-anakku sekalian, jangan pernah capek untuk terus belajar ilmu fikih, karena ilmu fikih itu adalah salah satu ilmu yang langsung kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu fikih itu seakan-akan kalau kita belajar sepertinya mudah,
Tapi ketika kita berhadapan dengan satu situasi, biasanya sering kita ngeblank, lupa dengan hukum-hukum tersebut. Itu sebabnya kita harus tetap update ya ilmu fikihnya agar ketika kita berhadapan dengan kondisi-kondisi tertentu kita bisa menyikapinya sesuai dengan hukum syariat. Oke, kalau gitu kita tutup dengan pembacaan doa faraj bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma kun liwaliyika al-hujjati ibnil Hasan. Salawatullahi alaihi wa ala abai. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Terima kasih. Jazakillah khair Ustazah. Dan teruntuk teman-teman semuanya, silahkan yang belum mengisi daftar hadir boleh diisi. Saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada Ustazah Elokbek dan seluruh peserta yang telah hadir di ruang virtual ini. Mari kita bertemu kembali dalam acara kelas online keislaman untuk anak dan remaja berikutnya yang diselenggarakan oleh Dana Musad Arfin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.